Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Nah, untuk materi pertama ada kewajiban sewa guna usaha. Nah, poin pertama yang dibahas yaitu mengenai sewa. Leasing merupakan bentuk pembiayaan yang populer, terutama dalam industri tertentu. Leasing merupakan perjanjian kontraktual antara lessor atau pemilik dan lessee atau pengguna. Nah, leasing memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama jangka waktu sewa. Sebagai imbalannya, lessee ini melakukan pembayaran sewa, yang disebut dengan pembayaran sewa minimum. Nah, ketentuan sewa mewajibkan lessee untuk melakukan serangkaian pembayaran selama periode waktu tertentu di masa mendatang. Kontrak sewa dapat bersifat rumit dan ketentuannya bervariasi terkait dengan jangka waktu sewa, pengalian kepemilikan, dan penghentian lebih awal. Beberapa sewa merupakan kontrak sewa yang berpanjang, seperti sewa komputer selama 2 tahun. Yang lainnya mirip dengan penjualan langsung dengan rencana pembiayaan bawaan, seperti sewa gedung selama 50 tahun dengan pengalian kepemilikan otomatis di akhir jangka waktu sewa. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan sewa. Nah, dalam akuntansi dan pelaporan sewa ini, lessee atau pihak yang menyewakan aset itu mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal. Jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada lessee pada akhir jangka waktu sewa. Yang kedua, sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis properti. Dan yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum di awal jangka waktu sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewa. Sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasi hanya jika tidak ada kriteria yang tadi disebutkan terpenuhi. Perusahaan seringkali secara efektif menyusun sewa sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Selanjutnya, dalam peraturan akuntansi mengharuskan semua penyewa untuk mengungkapkan, biasanya dalam catatan atas laporan keuangan, yang berisikan 2 poin-poin pertama, pembayaran sewa minimum masa depan secara terpisah, untuk sewa modal dan juga sewa operasi, untuk masing-masing 5 tahun berikutnya dan jumlah total setelahnya. Poin kedua yaitu biaya sewa untuk setiap periode, di mana laporan laba rugi dilaporkan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengungkapan sewa. Nah, dalam aturan akuntansi mengharuskan perusahaan dengan sewa modal untuk melaporkan aset sewaan dan kewajiban sewa di neraca. Selain itu, semua perusahaan harus mengungkapkan kewajiban sewa, masa depan, komitmen untuk sewa modal dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini bertujuan untuk tujuan analisis dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai menganalisis sewa. Nah, dalam bagian ini membahas dampak sewa operasi versus sewa modal terhadap laporan keuangan analisa. Ini memberikan panduan khusus tentang bagaimana menyesuaikan laporan keuangan untuk sewa operasi yang harus dicatat sebagai sewa modal. Berdasarkan US, GAAP maupun IFRS, semua sewa harus diperhitungkan sebagai sewa modal. Standar ini akan menghilangkan salah satu bentuk pembiayaan di luar neraca yang paling penting. Dan subbab terakhir mengenai dampak dari adanya sewa operasional sendiri. Yang pertama, ada sewa operasi meremehkan kewajiban dengan tidak memasukkan pembiayaan sewa ke dalam neraca lembar. Hal ini tidak hanya menyembunyikan kewajiban dari neraca, tapi juga secara positif mempengaruhi rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas yang sering digunakan dalam analisa kredit. Yang kedua, sewa operasi meremehkan aset. Hal ini dapat meningkatkan laba atas investasi dan juga rasio perputaran aset. Yang ketiga, sewa operasi menunda adanya pengakuan biaya dibandingkan dengan sewa modal. Hal ini berarti sewa operasi melebih-lebihkan pendapatan pada awal jangka waktu sewa, tetapi mengecilkan pendapatan di akhir jangka waktu sewa. Yang keempat, ada sewa operasi mengecilkan kewajiban lancar dengan mempertahankan porsi lancar dari pembayaran pokok dari neraca. Hal ini meningkatkan rasio lancar dan lainnya ukuran likuiditas. Dan yang terakhir, sewa operasi mencakup bunga dengan sewa guna usaha atau biaya operasional. Akibatnya, sewa operasi meremehkan pendapatan operasi dan biaya bunga. Hal ini meningkatkan rasio cakupan bunga seperti jumlah bunga yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Amrullah Yahya dengan akhiran NPM 193. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pasca pensiun. Manfaat pasca pensiun adalah manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan setelah mereka pensiun. Ada 2 bentuk utama manfaat pasca pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun, yang dimana perusahaan itu berjanji untuk memberikan manfaat keuangan kepada karyawan setelah pensiun. Dan yang kedua itu manfaat pasca pensiun lainnya, merupakan manfaat non-moneter yang diberikan setelah pensiun, yang biasanya dalam bentuk layanan kesehatan dan asuransi jiwa. Bentuk yang selanjutnya adalah manfaat pensiun. Manfaat pensiun umumnya diatur dalam bentuk rencana pensiun yang melibatkan 3 pihak. Yang pertama itu perusahaan, yang merupakan pemberi kontribusi ke rencana pensiun. Yang kedua, karyawan. Karyawan merupakan penerima manfaat pensiun. Yang ketiga, dana pensiun, merupakan dana independen yang mengelola kontribusi, menginvestasikannya, dan mendistribusikan manfaat pensiun. Selanjutnya, rencana pensiun itu terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, rencana manfaat pasti. Perusahaan itu berjanji untuk memberikan sejumlah manfaat tetap setelah karyawan pensiun. Dalam hal ini, perusahaan menanggung risiko performa dan pensiun. Yang kedua itu rencana iuran pasti. Perusahaan hanya menentukan jumlah kontribusi yang diberikan. Manfaat yang diterima karyawan itu tergantung pada kinerja investasi. Dalam hal ini, karyawan yang menanggung risiko performa dana pensiun. Untuk yang selanjutnya adalah akuntansi pensiun. Tantangan utama dalam akuntansi pensiun adalah memperkirakan kewajiban dan biaya pensiun yang akan terjadi di masa depan. Dalam rencana manfaat pasti, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan dana untuk pembayaran pensiun karyawan di masa mendatang. Biaya pensiun itu terdiri dari beberapa komponen, termasuk yang pertama itu biaya jasa atau service cost, yang merupakan biaya utama yang timbul karena karyawan telah bekerja dan memenuhi syarat untuk menerima pensiun. Yang kedua itu biaya bunga atau interest cost, merupakan peningkatan kewajiban karena berlalunya waktu. Yang ketiga itu pengembalian aset rencana atau return on plan asset, yang merupakan penghasilan dari investasi dana pensiun. Selanjutnya adalah persyaratan akuntansi pensiun. Aturan akuntansi saat ini untuk manfaat pasca pensiun, baik menurut ASC 715 maupun IAS 19, memiliki kesamaan dalam penanganan pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya atau OPP.
Fokus utamanya adalah mencapai pengukuran yang stabil dari biaya pensiun yang masuk ke dalam laba bersih, yang dikenal sebagai biaya pensiun periodik bersih. Komponen biaya pensiun yang berfluktuasi seperti keuntungan atau kerugian aktuarial, biaya layanan sebelumnya, atau pengembalian aset rencana tidak langsung diakui ke dalam laba bersih. Pengakuannya itu ditunda melalui proses penangguhan dan amortisasi. Neraca keuangan itu melaporkan status pendanaan sebenarnya dari rencana pensiun, dan jumlah yang ditangguhkan itu dilaporkan ke dalam penghasilan komprehensif lain serta diakumulasi ke dalam ekuitas pemegang saham. Untuk yang selanjutnya adalah pengakuan di laporan keuangan. Dalam akuntansi pensiun, status pendanaan itu diakui di neraca. Status pendanaan adalah selisih antara nilai pasar saat ini dari aset rencana pensiun dan kewajiban pensiun. Kewajiban pensiun itu dihitung berdasarkan Project Benefit Obligation atau PBO, yaitu estimasi gaji karyawan saat pensiun dengan asumsi pertumbuhan gaji. Di neraca, aset dan kewajiban pensiun disajikan dalam bentuk neto, bukan secara terpisah. Selanjutnya adalah pengakuan biaya pensiun. Biaya pensiun yang diakui dalam laba bersih merupakan versi yang sudah dihaluskan dari biaya pensiun ekonomi aktual. Item yang berfluktuasi seperti keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya layanan sebelumnya itu ditangguhkan. Selain itu, daripada mengakui pengembalian aktual atas aset rencana, akuntansi hanya mengakui pengembalian yang diharapkan, yaitu estimasi pengembalian jangka panjang dari aset rencana. Selisih antara pengembalian aktual dan yang diharapkan juga ditangguhkan dan diakui secara bertahap melalui amortisasi. Jadi, biaya pensiun periodik bersih itu mencakup biaya jasa, biaya bunga, pengembalian yang diharapkan dari aset rencana, serta amortisasi item yang ditangguhkan. Untuk yang selanjutnya adalah hubungan neraca dan laporan laba rugi. Karena tidak semua perubahan dalam status pendanaan di neraca itu dimasukkan ke dalam biaya pensiun yang diakui, efek di neraca dan laporan laba rugi tidak selalu sinkron. Untuk menyinkronkan keduanya, penangguhan bersih untuk periode tersebut itu dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan penangguhan kumulatif bersih dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain yang terakumulasi sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Dengan cara ini, komponen biaya pensiun yang berfluktuasi itu tidak langsung mempengaruhi laba bersih periode tersebut, tetapi langsung ditransfer ke ekuitas pemegang saham. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat pasca pensiun lainnya atau bisa disingkat dengan OPEB. Manfaat pasca pensiun lainnya itu meliputi layanan kesehatan, asuransi jiwa, dan kadang-kadang bantuan perumahan. Akuntansi untuk OPEB itu mirip dengan pensiun, dengan OPEB yang dihitung dan diakui menggunakan asumsi aktuarial, termasuk tren biaya kesehatan. Namun, ada beberapa perbedaan utama antara pensiun dan OPEB. Yang pertama itu pada pendanaan. Tidak ada persyaratan hukum untuk mendanai OPEB, dan pendanaan OPEB itu tidak dapat dikurangi pajak. Oleh karena itu, sedikit perusahaan yang mendanai kewajiban ini. Yang kedua itu estimasi layanan. Banyak manfaat OPEB itu berbentuk layanan seperti perawatan kesehatan, bukan kompensasi moneter, yang membuat estimasi kewajiban itu lebih kompleks. Selanjutnya adalah pelaporan manfaat pasca pensiun. Perusahaan tidak melaporkan status pendanaan atau biaya manfaat pasca pensiun secara langsung di neraca atau laporan laba rugi. Namun, aturan yang ada mewajibkan pengungkapan rinci dalam footnote laporan keuangan, termasuk rincian mengenai jumlah ekonomi dan jumlah yang dilaporkan terkait dengan status pendanaan serta biaya manfaat pasca pensiun, asumsi aktuaria, dan informasi relevan lainnya. Selanjutnya adalah analisis manfaat pasca pensiun. Untuk menganalisis manfaat pasca pensiun, langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekonsiliasi antara biaya ekonomi dan biaya yang dilaporkan. Yang kedua, penyesuaian laporan keuangan. Yang ketiga itu mengevaluasi asumsi aktuaria. Yang keempat, pemeriksaan risiko pensiun. Dan yang kelima, mempertimbangkan implikasi arus kas dari rencana manfaat pasca pensiun. Selanjutnya adalah asumsi aktuaria dan analisis sensitivitas. Meskipun nilai aset rencana pensiun perusahaan biasanya didasarkan pada angka yang dapat diverifikasi, seperti nilai pasar, kewajiban manfaat itu diperkirakan menggunakan berbagai asumsi aktuaria, seperti tingkat diskonto. Selain itu, biaya yang dilaporkan juga sensitif terhadap asumsi aktuaria, seperti tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset rencana. Karena sensitivitas ini, manajer perusahaan itu dapat memanipulasi asumsi-asumsi ini untuk mempercantik laporan keuangan. Oleh karena itu, tugas penting dalam menganalisis manfaat pasca pensiun adalah menilai kewajaran asumsi aktuaria yang digunakan oleh perusahaan, termasuk memeriksa dampak perubahan asumsi terhadap angka ekonomi dan yang dilaporkan. Selanjutnya adalah exposure risiko pensiun. Rencana pensiun dapat mengekspos perusahaan pada risiko yang signifikan, terutama jika aset rencana memiliki profil risiko yang berbeda dengan kewajiban pensiun. Nilai kewajiban pensiun itu sensitif terhadap perubahan tingkat diskonto, yang mencerminkan suku bunga obligasi korporasi. Karena itu, perusahaan yang menginvestasikan dana pensiun utamanya ke dalam sekuritas utang seperti obligasi korporasi terlindungi dari risiko, karena nilai aset rencana akan berfluktuasi sejalan dengan nilai kewajiban pensiun. Namun, banyak perusahaan itu memilih untuk mengalokasikan sebagian besar aset rencana ke sekuritas ekuitas, karena pengembalian ekuitas itu biasanya lebih tinggi daripada utang. Sayangnya, ekuitas memiliki profil risiko yang berbeda, sehingga perusahaan yang mengandalkan ekuitas itu lebih rentan terhadap risiko pensiun. Selanjutnya adalah implikasi arus kas dari manfaat pasca pensiun. Implikasi arus kas dari manfaat pasca pensiun cukup jelas, yaitu arus kas keluar setara dengan kontribusi yang dilakukan perusahaan ke rencana tersebut. Namun, angka arus kas saat ini tidak selalu mencerminkan profitabilitas atau posisi keuangan perusahaan, maupun dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, NPM Akhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dalam kontingensi. Kontingensi adalah kewajiban potensial yang mungkin timbul tergantung pada hasil dari peristiwa masa depan yang tidak pasti, yang mungkin menjadi kewajiban aktual di masa depan, tergantung pada hasil dari peristiwa tertentu. Untuk pengakuan dan pengukurannya, kewajiban kontingensi diakui dalam laporan keuangan jika mungkin terjadi peristiwa tersebut cukup besar dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Jika tidak memenuhi kriteria pengakuan, kewajiban kontingensi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang contoh kewajiban kontingensi. Yang pertama ada gugatan hukum, potensi kewajiban yang mungkin timbul dari hasil gugatan hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua ada garansi produk, kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dalam periode garansi.
Yang terakhir yang ketiga yaitu perselisihan pajak, kewajiban yang mungkin timbul dari perselisihan dengan otoritas pajak. Selanjutnya yaitu adalah komitmen. Komitmen adalah kewajiban kepada pihak eksternal yang timbul sehubung dengan kontrak hukum yang dibuat oleh perusahaan yang mengikat perusahaan untuk melakukan pembayaran atau tindakan tertentu di masa depan. Pengakuan dan pengukuran di dalam komitmen ini biasanya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan sampai kewajiban tersebut benar-benar terjadi. Namun, informasi tentang komitmen harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kewajiban masa depan perusahaan. Pengungkapan komitmen mencakup informasi tentang sifat, jumlah, dan jangka waktu komitmen tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kewajiban dalam komitmen. Yang pertama dasar operasi, kewajiban untuk membayar sewa properti atau peralatan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada kontrak pembelian jangka panjang, kewajiban untuk membeli bahan baku atau barang lain berdasarkan kontrak jangka panjang. Yang terakhir yang ketiga yaitu adalah komitmen belanja modal. Kewajiban untuk mengeluarkan dana yang digunakan untuk proyek belanja modal yang telah disetujui. Selanjutnya ada pendanaan dalam neraca, yaitu teknik pendanaan yang tidak muncul sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi rasio keuangan yang terkait dengan hutang. Dengan tidak mencatat kewajiban dalam neraca, perusahaan dapat mempertahankan rasio keuangan yang lebih baik, seperti rasio hutang terhadap ekuitas, serta mengalihkan risiko ke pihak ketiga melalui struktur pendanaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada sewa operasi, sewa yang tidak diakui sebagai aset atau kewajiban dalam neraca, tetapi diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada perjanjian pembelian jangka panjang, kontrak untuk membeli barang atau jasa di masa depan yang tidak diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa tersebut diterima. Yang ketiga ada entitas yang bertujuan khusus, yaitu entitas yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti pembiayaan proyek yang kewajibannya tidak muncul dalam neraca perusahaan induk. Itu ada pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Informasi tentang pendanaan di luar neraca harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kewajiban dan risiko perusahaan. Yang kedua ada transparansi, pengungkapan yang jelas dan rinci diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan laporan keuangan memahami. Untuk selanjutnya itu adalah regulasi dan standar akuntansi. Menggunakan dua standar akuntansi, yang pertama yaitu adalah PSAK nomor 73 tentang sewa, yang kedua ada IFRS nomor 10 yang berisikan konsolidasi laporan keuangan. Pajak PSAK nomor 73 berisikan yaitu standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa termasuk sewa operasi. Sedangkan untuk IFRS nomor 10, standar yang mengatur konsolidasi entitas bertujuan khusus dalam laporan keuangan perusahaan induk. Pelaporan modal saham. Sumber peningkatan saham modal yang beredar dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penerbitan saham, kedua konversi obligasi dan saham preferen, 3 penerbitan saham untuk dividen saham dan pemecahan saham, yang keempat penerbitan saham untuk akuisisi dan merger, dan yang terakhir adalah penerbitan saham atas pelaksanaan opsi saham dan waran. Lalu untuk sumber penurunan saham modal yang beredar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pembelian dan pencabutan saham, kedua pembelian kembali saham atau buyback, dan terakhir adalah pemecahan saham terbalik reverse stock split. Lalu aspek penting lainnya itu ada 4. Yang pertama hak konversi obligasi dan saham preferen, yang kedua adalah waran, yang ketiga opsi saham dalam rencana kompensasi dan bonus, dan yang terakhir adalah komitmen untuk menerbitkan saham modal. Lalu untuk modal disetor itu ada 2, yaitu nilai nominal per value, dan yang kedua adalah modal disetor lainnya atau paid in capital in excess of par. Lalu untuk saham treasury, saham treasury ini adalah saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan tetapi kemudian dibeli kembali setelah dibayar penuh. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan mengurangi baik aset maupun ekuitas pemegang saham. Klasifikasi modal saham meliputi 2 kategori utama. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock. Saham ini memberikan hak residual kepada pemegang saham setelah semua kewajiban perusahaan diselesaikan. Lalu yang kedua ada saham preferred atau preferred stock, itu memberikan hak istimewa atas dividen tetap dan prioritas saat likuidasi. Lalu ada analisis modal saham. Ekuitas pemegang saham biasanya tidak mempengaruhi penentuan pendapatan secara signifikan, sehingga tidak mempengaruhi analisis pendapatan secara mendalam. Laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen tetapi digunakan kembali oleh perusahaan. Ini penting untuk membiayai ekspansi bisnis atau melunasi hutang. Lalu ada dividen kas. Dividen kas ini dividen yang diberikan dalam bentuk tunai. Ini mengurangi laba ditahan dan kas perusahaan. Dan juga ada dividen saham. Dividen saham ini merupakan pembagian saham tambahan kepada pemegang saham. Jumlah saham yang beredar meningkat, tetapi tidak mengubah total ekuitas pemegang saham. Lalu ada spin-off dan split-off. Spin-off ini merupakan pembagian saham anak perusahaan sebagai dividen kepada pemegang saham perusahaan induk. Ini tidak mempengaruhi modal tunai tetapi mengurangi aset induk. Lalu split-off ini merupakan pemegang saham menukar saham perusahaan induk dengan saham anak perusahaan. Lalu ada accumulate other comprehensive income. AOCI ini mencakup perubahan nilai investasi yang belum direalisasi seperti keuntungan atau kerugian dari nilai tukar mata uang, derivatif atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Book value per share. Nilai buku per saham menunjukkan berapa banyak aset bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa, dihitung dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham biasa yang beredar. Lalu ada relevance of book value per share. Nilai buku per saham relevan sebagai ukuran fundamental untuk menentukan apakah saham perusahaan dihargai di atas atau di bawah nilai bukunya. Investor sering membandingkan nilai pasar dengan nilai buku untuk menilai apakah saham undervalue atau overvalue. Liabilities at the edge of equity ini mencakup instrumen keuangan yang berposisi antara kewajiban dan ekuitas seperti saham preferen yang dapat ditembus yang memiliki karakteristik seperti utang tetapi juga termasuk dalam ekuitas. Lalu ada redeemable preferred stock. Saham preferen yang dapat ditebus memungkinkan perusahaan membeli kembali saham pada tanggal dan harga tertentu. Saham ini sering dianggap sebagai kewajiban karena ada kewajiban untuk menebus saham tersebut. Lalu ada minority interest. Kepentingan non pengendali adalah bagian dari ekuitas di anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Ini dilaporkan terpisah dari ekuitas perusahaan induk dan memberikan gambaran yang jelas tentang klaim terhadap aset anak perusahaan. Untuk materi selanjutnya adalah bab 4 yaitu aktivitas investasi. Untuk yang selanjutnya adalah aset lancar. Aset lancar mencakup kas dan aset lain yang dapat diubah menjadi kas dalam siklus operasi perusahaan, yaitu periode dari penggunaan kas untuk pembelian hingga pengumpulan kas dari penjualan barang atau jasa. Pada perusahaan manufaktur, siklus ini melibatkan pembelian bahan baku, produksi barang jadi, dan penjualan hingga kas diterima dari piutang. Contoh aset lancar meliputi kas, setara kas, piutang, sekuritas jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar di muka.
Bentuk yang selanjutnya adalah kas dan setara kas. Kas adalah aset paling likuid termasuk uang tunai dan dana yang tersedia di bank. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas dan memiliki risiko perubahan harga yang minimal. Contohnya adalah obligasi jangka pendek, surat berharga komersial, dan dana pasar uang. Setara kas sering digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara kelebihan kas. Selanjutnya adalah piutang dan penilaian piutang. Piutang adalah jumlah yang terutang kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk atau jasa, atau juga bisa dari pemberian pinjaman kepada perusahaan lain. Piutang usaha adalah jumlah yang terutang akibat penjualan produk dan jasa. Sedangkan wesel tagih merujuk pada janji tertulis formal untuk melunasi utang. Piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar diharapkan dapat ditagih dalam 1 tahun atau selama siklus operasi. Nah, piutang itu penting dilaporkan sebesar nilai realisasi persisnya, yaitu jumlah total piutang dikurangi cadangan untuk piutang tak tertagih. Manajemen itu memperkirakan cadangan ini berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi, dan kebijakan penagihan. Piutang tak tertagih dihapuskan terhadap cadangan dan kerugian yang diharapkan itu termasuk ke dalam beban operasional saat ini. Bentuk yang selanjutnya adalah analisis piutang. Yang pertama ada risiko koleksi, merupakan penyisian piutang tak tertagih yang biasanya didasarkan pada pengalaman masa lalu. Tetapi ini tidak selalu akurat karena kondisi ekonomi dan industri yang sulit diprediksi. Analisis piutang harus mempertimbangkan risiko ini dengan membandingkan piutang perusahaan dengan pesaing, memeriksa konsentrasi pelanggan, serta mengevaluasi tren waktu penagihan. Yang kedua ada keaslian piutang. Laporan keuangan seringkali tidak cukup untuk memastikan keaslian piutang. Pengetahuan industri dan hak pengembalian barang harus dipertimbangkan karena hak pengembalian yang longgar dapat menurunkan kualitas piutang. Dan yang ketiga, terdapat sekuritisasi piutang. Perusahaan dapat menjual piutangnya untuk membiayai operasi, namun jika perusahaan tetap terlibat atau menjual piutang dengan recourse, piutang tersebut harus tetap diakui dalam neraca. Aturan konsolidasi untuk entitas khusus dapat mengharuskan perusahaan itu mencatat kembali piutangnya jika keterlibatan perusahaan itu masih ada. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya termasuk pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Beban dibayar di muka itu biasanya diklasifikasikan sebagai aset lancar karena mencerminkan jasa yang akan diterima yang jika tidak akan membutuhkan penggunaan aset lancar. Selanjutnya adalah akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Kecuali untuk organisasi layanan tertentu, persediaan adalah aset yang penting dan esensial bagi perusahaan. Persediaan merupakan komponen utama dari aset operasional dan secara langsung memengaruhi penentuan pendapatan. Pentingnya metode penentuan biaya dalam penilaian persediaan terletak pada dampaknya terhadap pendapatan bersih dan penilaian aset. Metode penentuan biaya persediaan itu digunakan untuk mengalokasikan biaya barang yang tersedia untuk dijual. Persamaan persediaan itu berguna untuk memahami aliran persediaan. Untuk perusahaan dagang, persamaan persediaannya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi biaya barang terjual atau COGS, sama dengan persediaan akhir. Selanjutnya adalah aliran biaya persediaan. Yang pertama terdapat first in first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang dijual. Dalam hal ini, unit-unit ini adalah unit yang ada pada awal periode. Yang kedua adalah last in first out atau LIFO. Berdasarkan asumsi LIFO, unit terakhir yang dibeli adalah yang pertama dijual. Penting untuk dicatat bahwa LIFO itu tidak diperbolehkan di banyak negara di dunia. Alasan utamanya adalah bahwa penggunaan LIFO itu dapat mengurangi atau menunda pembayaran pajak yang tidak disukai oleh pemerintah. Karena alasan ini, LIFO tidak diizinkan di bawah IFRS sebagai metode untuk menilai persediaan. Dan yang ketiga, ada biaya rata-rata atau average cost. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS atau cost of goods sold, serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang yang sederhana. Selanjutnya adalah dampak penentuan biaya persediaan terhadap profitabilitas. Metode penentuan biaya persediaan dapat mengaruhi laba kotor perusahaan. Dalam periode dengan harga yang meningkat, metode FIFO biasanya menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan metode LIFO. Hal ini karena persediaan dengan biaya yang rendah dicocokkan dengan pendapatan penjualan yang dihitung berdasarkan harga pasar saat ini. Laba kotor yang tinggi kadang disebut sebagai laba phantom FIFO, karena laba kotor sebenarnya merupakan hasil dari dua komponen. Yang pertama, economic profit, dan yang kedua itu holding gain. Economic profit adalah jumlah unit yang terjual dikalikan dengan selisih antara harga jual dan biaya penggantian persediaan. Sedangkan holding gain merupakan kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh dan sama dengan jumlah unit yang terjual itu dikalikan dengan selisih antara biaya penggantian saat ini dan biaya akuisisi yang asli. Selanjutnya, dampak penentuan biaya persediaan terhadap neraca. Dalam periode dengan harga yang meningkat dan jika perusahaan belum melikuidasi lapisan persediaan yang lebih lama, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang bisa jauh lebih rendah daripada biaya penggantian. Akibatnya, neraca untuk perusahaan yang menggunakan LIFO itu tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Selanjutnya, dampak penentuan biaya persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor di bawah metode FIFO selama periode inflasi dapat mengakibatkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi dan kewajiban pajak yang lebih besar. Dalam kondisi harga yang meningkat, perusahaan menghadapi tekanan besar dari arus kas karena harus membayar pajak yang lebih tinggi dan menggantikan persediaan yang terjual dengan biaya penggantian yang lebih tinggi daripada biaya awal, yang bisa menyebabkan masalah likuiditas. Sebaliknya, metode LIFO itu sering dikemukakan untuk mengurangi kewajiban pajak dalam periode harga yang meningkat. Namun, IRS mengharuskan perusahaan yang menggunakan LIFO untuk pelaporan pajak juga menggunakannya untuk pelaporan keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan cadangan LIFO, yaitu selisih antara nilai persediaan menggunakan FIFO dan LIFO. Cadangan LIFO ini membantu analis untuk menghitung dampak penggunaan LIFO terhadap arus kas, baik secara kumulatif maupun periode saat ini. Selanjutnya, penilaian biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur itu terdiri dari 3 komponen utama: bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead.
Bahan baku merupakan biaya bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi barang. Tenaga kerja langsung itu biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengubah bahan baku itu menjadi produk jadi. Overhead merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan selama proses produksi seperti penyusutan peralatan, gaji supervisi, dan biaya utilitas. Jika tingkat produksi dan persediaan akhir itu meningkat lebih banyak dari biaya overhead yang tetap ada di neraca, maka yang dapat meningkatkan profitabilitas. Namun, ketika jumlah persediaan menurun, laporan laba rugi akan dibebani oleh biaya overhead saat ini serta biaya overhead sebelumnya yang dihapus dari persediaan yang dapat menurunkan laba. Oleh karena itu, penting bagi analis untuk menyadari dampak perubahan tingkat produksi terhadap laba yang dilaporkan. Untuk yang selanjutnya adalah biaya atau pasar yang lebih rendah. Prinsip umum dalam penilaian persediaan adalah menilai persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Prinsip ini menyederhanakan beberapa alternatif penilaian yang dapat mempengaruhi pendapatan periodik dan nilai persediaan. Jika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya karena alasan seperti usang, kerusakan, atau perubahan harga, persediaan harus diturunkan untuk mencerminkan kerugian tersebut. Penurunan nilai ini dibebankan pada pendapatan pada periode terjadinya kerugian. Karena penambahan nilai dari biaya ke pasar itu dilarang, kecuali untuk pemulihan kerugian hingga biaya awal, penilaian persediaan itu bersifat konservatif. Berikutnya yaitu ada persediaan, yaitu yang pertama ada akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Metode penetapan biaya persediaan digunakan untuk mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual antara harga pokok penjualan atau persediaan. Jika seluruh persediaan yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut dijual, maka HPP sama dengan harga pokok barang yang dibeli atau diproduksi. Namun ketika persediaan masih tersisa pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang masih tersisa di neraca. Dan selanjutnya yaitu ada menganalisis persediaan. Yang pertama ada pengaruh biaya persediaan terhadap profitabilitas, yaitu laba kotor dapat dipengaruhi oleh laba perusahaan pilihan metode penetapan biaya persediaannya. Pada periode kenaikan harga, FIFO menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi daripada LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Yang kedua yaitu pengaruh biaya persediaan terhadap neraca, yaitu LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantian. Akibatnya neraca perusahaan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Sedangkan jika dinilai berdasarkan FIFO, persediaan akhir pada harga yang jauh lebih tinggi daripada LIFO. Yang terakhir ada pengaruh biaya persediaan terhadap arus kas, yaitu peningkatan laba kotor berdasarkan FIFO juga menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi. Dan akibatnya kewajiban pajak yang lebih tinggi, perusahaan dapat terjebak dalam tekanan arus kas karena mereka membayar pajak yang lebih tinggi dan harus mengganti persediaan yang dijual dengan biaya pengganti yang lebih tinggi daripada biaya pembelian awal. Hal ini menyebabkan masalah likuiditas, sebuah masalah yang sangat akut pada periode inflasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada pengenalan aset jangka panjang. Yang pertama ada akuntansi aset jangka panjang, yaitu aset jangka panjang adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional atau mengurangi biaya operasional selama lebih dari satu periode. Jenis aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud. Yang pertama ada kapitalisasi, yaitu proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan akan dirasakan oleh satu atau lebih banyak periode mendatang. Yang kedua ada alokasi, yaitu proses pengeluaran biaya tangguhan atau aset secara periodik ke satu atau lebih ekspektasi masa depan periode manfaat. Alokasi biaya disebut penyusutan jika diterapkan pada aset tetap berwujud, amortisasi jika diterapkan pada aset tidak berwujud. Yang ketiga ada penurunan nilai, yaitu proses pengurangan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk memulihkan sisa biaya yang dilaporkan pada neraca. Dan selanjutnya yaitu ada kapitalisasi versus pengeluaran. Yang pertama yaitu pengaruh laporan keuangan dan rasio, yaitu berkontribusi terhadap keunggulan pendapatan dibandingkan arus kas sebagai ukuran kinerja keuangan. Yang kedua yaitu pengaruh kapitalisasi terhadap pengembalian investasi, yaitu kapitalisasi menurunkan volatilitas dalam ukuran pendapatan dan demikian pula rasio laba atau investasi. Ini mempengaruhi pembilang atau pendapatan dan penyebut atau basis investasi dari rasio pengembalian investasi. Yang ketiga yaitu pengaruh kapitalisasi terhadap pendapatan, yaitu menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Ini berarti kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada periode akuisisi, namun pendapatan yang lebih rendah pada periode berikutnya dibandingkan dengan pembebanan biaya, dan kapitalisasi menghasilkan rangkaian pendapatan yang lebih lancar. Yang terakhir ada pengaruh kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas, yaitu rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas memberikan dampak yang lebih buruk bagi perusahaan daripada yang seharusnya. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya langsung mengecilkan nilai ekuitas perusahaan yang memiliki aset produktif. Materi selanjutnya itu ada aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan atau aset pabrik adalah aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, perdagangan, atau layanan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Aset ini memiliki masa manfaat yang berlaku selama lebih dari satu periode, dan aset ini digunakan dalam kegiatan operasi dan tidak diperoleh untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Properti mengacu pada biaya real estate, sedangkan pabrik mengacu pada bangunan dan struktur operasi, dan peralatan mengacu pada mesin yang digunakan dalam kegiatan operasi. Kemudian selanjutnya itu ada menilai aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama ada menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis diterapkan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis menyiratkan bahwa perusahaan awalnya mencatat aset pada biaya pembeliannya. Biaya ini mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang dapat digunakan seperti pengiriman, pemasangan, pajak, dan persiapan. Yang kedua yaitu menilai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah hak untuk mengekstraksi atau mengonsumsi sumber daya alam. Contohnya adalah hak pembelian mineral, kayu, gas alam, dan minyak bumi. Perusahaan melaporkan sumber daya alam pada biaya historis ditambah biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan.
Kemudian selanjutnya itu ada penyusutan atau depresiasi. Penyusutan adalah alokasi biaya pabrik dan peralatan atau tanah tidak disusutkan selama masa manfaatnya. Meskipun penyusutan ditambahkan kembali dalam laporan arus kas sebagai biaya non-tunai, penyusutan ini tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Terdapat dua faktor dalam tingkat penyusutan. Yang pertama itu masa manfaat. Masa manfaat aset sangat bervariasi. Ini dapat diasumsikan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan informasi tentang sifat fisik dan produktif suatu aset. Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat dan hampir semua aset mengalaminya. Faktor lainnya adalah keusangan yang mempengaruhi masa manfaat melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Keusangan biasa terjadi ketika perkembangan teknologi membuat aset tidak efisien atau tidak ekonomis sebelum masa manfaatnya selesai. Yang kedua yaitu metode alokasi. Setelah masa manfaat suatu aset ditentukan, biaya penyusutan berkala bergantung pada metode alokasi. Metode alokasi memiliki dua cara, yaitu yang pertama metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus mengalokasikan biaya aset ke masa manfaatnya berdasarkan biaya periodik yang sama. Yang kedua yaitu metode dipercepat. Metode penyusutan dipercepat mengalokasikan biaya aset ke masa manfaat dengan cara yang menurun. Dua metode penyusutan dipercepat yang paling umum adalah saldo menurun dan jumlah diki tahun. Yang terakhir yaitu ada metode penyusutan khusus menghubungkan biaya penyusutan terhadap aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Kemudian selanjutnya itu ada depresi. Depresi adalah alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksi. Perbedaan antara depresiasi atau penyusutan dan depresi adalah bahwa depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif dari waktu ke waktu, sedangkan depresi adalah alokasi biaya berdasarkan eksploitasi unit sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, atau kayu. Kemudian ada impairment atau penurunan nilai. Penurunan nilai adalah nilai wajar suatu aset turun di bawah nilai tercatat yang disusutkan pada neraca dan nilai tercatat pada neraca dikurangi ke nilai wajarnya. Selanjutnya yaitu ada menganalisis. Yang pertama yaitu menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Penilaian aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Biaya historis tidak terlalu relevan dalam menilai penggantian atau dalam menentukan kebutuhan aset operasi di masa mendatang. Dan biaya historis tidak dapat dibandingkan dalam laporan keuangan perusahaan untuk mengukur biaya peluang pelepasan. Yang kedua yaitu menganalisis depresiasi dan depresi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang dalam aktivitas operasinya. Dan dalam hal ini penyusutan biasanya merupakan biaya utama. Dalam hal itu, manajer membuat keputusan yang melibatkan dasar penyusutan, masa manfaat, dan metode alokasi. Yang terakhir yaitu menganalisis penurunan nilai. Tiga permasalahan analisis yang timbul sehubungan dengan penurunan nilai. Yang pertama yaitu mengevaluasi kesesuaian jumlah kerugian. Yang kedua yaitu mengevaluasi ketepatan waktu penyelesaian penurunan nilai. Yang terakhir yaitu menganalisis dampak penurunan nilai terhadap pendapatan. Definisi dari aset tak berwujud merupakan hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau kendali. Ada dua karakteristik dari aset tak berwujud yaitu ketidakpastian yang tinggi atas manfaat di masa depan dan tidak adanya keberadaan fisik. Aset tak berwujud biasanya tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau segmennya, memiliki jangka waktu manfaat yang tidak terbatas, dan mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan keadaan persaingan. Akuntansi untuk aset tak berwujud dibagi menjadi tiga, yaitu aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Aset ini secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat terbatas. Nah, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi ini seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya berdasarkan biaya dan mengamortisasinya selama periode manfaat. Lalu ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Aset ini dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Lalu ada amortisasi dari aset tak berwujud. Biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan tidak berwujud dapat diidentifikasi. Biaya tersebut harus diamortisasi selama periode manfaat untuk aset tersebut. Lamanya periode manfaat bergantung pada jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, keadaan persaingan, dan batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Menganalisis aset tak berwujud ini memperlakukan aset tak berwujud dengan kecurigaan ketika menganalisis laporan keuangan. Analisis aset tak berwujud ini yaitu goodwill dan amortisasi. Lalu ada aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Salah satu aset penting adalah aset internal goodwill yang dihasilkan. Nah, goodwill ini tercipta dan dapat dijual atau menghasilkan laba yang lebih baik dari perolehan pendapatan perusahaan saat ini diremehkan karena adanya biaya yang terkait pengembangan goodwill. Lalu ada aset revaluasi. Pelakuan akuntansi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pembalikan penurunan nilai sebelumnya dan model revaluasi. Pembalikan penurunan nilai sebelumnya dapat dibalikkan baik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud jika nilai aset yang mengalami penurunan nilai tersebut kemudian meningkat. Pembalikan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Pertama, pasar bisa membalikkan penurunan nilai aset sebelumnya aset. Lalu yang kedua, kondisi bisnis yang menurunkan nilai guna suatu aset dapat membaik di kemudian hari. Lalu yang terakhir adalah perusahaan dapat menemukan penggunaan alternatif untuk aset sehingga meningkatkan nilai guna. Lalu ada model evaluasi. Perusahaan perlu memperkirakan nilai wajar dari semua aset dalam mengadopsi kelas secara periodik dan terus-menerus menghapus atau menurunkan nilai aset untuk mencerminkan nilai wajar saat ini. Model evaluasi menyiratkan bahwa aset akan selalu dilaporkan pada nilai wajarnya pada neraca. Penilaian ulang berkala terjadi melalui penciptaan surplus revaluasi. Surplus revaluasi merupakan jumlah di mana nilai tercatat aset nilai pada neraca melebihi biaya historisnya. Lalu ada pengungkapan revaluasi. Revaluasi aset mengalir melalui laba bersih dan penyusian langsung ke ekuitas, yaitu dengan melalui pendapatan komprehensif. Semua revaluasi menaikkan nilai aset di atas biaya historis yang disusutkan dilakukan melalui penyusian ekuitas secara langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menganalisis revaluasi aset adalah yang pertama, jika dilakukan karena alasan yang sah, penilaian ulang aset sebenarnya dapat memperbaiki angka neraca. Lalu yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi secara negatif oleh jumlah transisi besar yang diperkenalkan melalui revaluasi aset, baik ke atas maupun ke bawah. Yang ketiga, revaluasi sering dilakukan atas kebijakan manajemen. Dan yang terakhir, perbandingan lintas waktu dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset.